Hari-hari kelam yang mewarnai perjalanan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang telah berlalu. Tapi tak lantas, omongan tentang kasus dugaan KDRT yang terjadi di antara pasangan ini turut hilang dalam ingatan publik. Begitu Bilar rasanya sulit menutup setitik noda yang pernah digoreskan di hati sang istri. Dalam sebuah wawancara podcast, Bilar secara terang-terangan akui jika dirinya sempat merasa insecure, seolah-olah tak dianggap ketika bersanding dengan Lesti di depan umum. Bahkan saat umroh di Tanah Suci, jamaah yang bertemu dengan Lesti hanya meminta foto dengan sang biduan tanpa didampingi Bilar. Di titik inilah Bilar merasa hancur. Jadi ada satu kejadian. Itu kan pas baru masih hangatnya ya kejadian kemarin ya. Iya. Jadi tuh Anda tuh kadang masih ngerasa kecil hati dan insecure, Bang. Salah satunya ketika kita lagi jalan berdua, itu kan banyak jemaah dari Indonesia ya. Terus yang biasanya menurut aneh ya, menurut pemikiran aneh aja, orang-orang tuh selalu memanggil kita berdua, nama kita berdua. Yeah. Tapi menurut aneh kemarin yang dipanggil hanya Lesti, yang diminta foto hanya Lesti, yang ditegur hanya Lesti, yang dilihat hanya Lesti. Menurut gue, Bang. Iya. Gitu. Aneh cerita ke Lesti, kok sekarang kenapa ya? Apa karena ibu-ibu ini menelan mentah-mentah sebuah berita terus akhirnya menjustifikasi kakak seperti itu ya? Sedih juga ya rasanya ya gitu. Inikah balasan dari perbuatan Bilar di masa lalu yang membuat publik terlanjur kecewa? Akankah Bilar benar-benar berubah dan mengambil hikmah atas kejadian di masa lalu? Semoga demikian. Cantik, menawan, cerdas, dan brilian. Sebutan ini barangkali melekat pada sosok Maudy Ayunda. Pesona dan aura positif yang dipancarkan Maudy begitu memukau banyak orang di luar sana. Tak heran bila banyak orang yang terpikat untuk mengikuti jejaknya dengan belajar menjadi percaya diri dan menjaga pikiran agar tidak overthinking. Okay, so the tip is adopting a mindset of learning and growth. Kenapa sih mindset learning and growth itu penting banget? Pada saat kita melihat hidup kita, journey kita itu sebagai proses belajar, when we fail, we don't take it personally. It's just another module. It's just another lesson learned. And it's a way for us to grow from the experience and become even better. So if we adopt more of like a growth mindset, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, kita itu di dunia ini hanya untuk tumbuh dan belajar. We're a little bit more accepting of failures, and gak semua hal kita lihat sebagai opportunity to prove ourselves or to prove our self-worth, because it's not, right? It's only another milestone where you get to learn about yourself, you get to learn about how you can do things better dan sebagainya. Memiliki kisah kelam tentu dirasakan oleh semua orang, seperti yang dialami oleh Dara Arafah. Betapa sakitnya hati Dara Arafah ketika pernah menjadi korban bully. Kisah ini pun ia rasakan ketika masih duduk di bangku SMA. Menjadi korban atas bully dari teman ataupun lingkungan sekitar sudah sering terjadi. Namun bagaimana cerita jika menjadi korban bully guru sendiri? Inilah yang dirasakan oleh Dara Arafah. Pengakuan ini pun pertama kali mencuat di media sosial saat dirinya bercerita di sebuah akun YouTube. Dara Arafah mengakui jika saat itu dirinya mendapatkan perlakuan bully secara verbal. Ya udah, gue mandi di sekolah aja. Terus kayak penampilan gue tuh kayak nggak keurus gitu kalau di sekolah. Terus kayak kucel banget sih nih anak. Terus dia, guru aku nih ada, aku ingat banget ya. Aku udah maafin guru itu. Saya sudah maafin ibu, tapi ini aku ceritain ya Bu. Jadi aku pulang sekolah, pas mau berangkat sekolah itu aku benar-benar dibikin malu dengan sengaja. Jadi aku dibully sama guru aku sendiri. Jadi aku bener-bener di roasting kayak, ya ampun, coba sini ngaca, coba sini ngaca tuh, udah kaca gede kan, lihat, kamu muter situ. Udah bajunya dekil, kerudungnya dekil, nggak mandi apa kamu ya? Makanya Dara, kalau abis SPG-an, mandi dulu, kayak gitu. Karena dia tahu aku emang cari uang saat itu gitu. Terus aku kayak sakit hati banget, kayak yang bikin aku sakit hati lagi apa? Dia manggil kakak kelas cowok-cowok. Kalau dia ngomong sendiri sih aku bodo amat ya. Dia manggil semuanya kayak sini, yang cowok-cowok sini deh. Lihat
lihat nih, pada suka nggak sama Dara? Pada suka nggak sama Dara? Digituin, aku kayak malu banget. Aku bener-bener kayak, ya ampun, lihat ya, nih orangnya bener-bener ya nggak punya perasaan. Gue diginiin, nggak ada yang mau tuh sama kamu. Aku tuh bener-bener ngalamin itu dari guru aku sendiri yang dia harusnya ngajarin hal baik kan. Makanya ya ampun kalau diinget-inget, semoga ibu sudah berubah ya, jangan seperti itu lagi.